Bagaimana emas bisa membantu menambah baik kedudukan kewangan, bagaimana emas bisa bantu untuk bebas hutang. Okey, kita ajarkan masyarakat bagaimana dengan emas ini kita bisa mendisiplinkan untuk menabung. Sekarang kita tukar formulanya. Dapat penghasilan, menabung dahulu. Sisanya baru kita enjoy. Risiko emas hanya satu aja. Apa tuh? Enggak tahu letaknya di mana. Mungkin tertinggal di mana di situ, mungkin hilang atau itu aja. Selebihnya jika kita bisa menjaga letakkan emas itu di tempat yang aman, enggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu, karena setiap orang pasti punya ilmu. Dan pada podcast kali ini kita akan membahas fenomena yang saat ini sedang terjadi, yaitu fenomena emas yang naiknya luar biasa. Nah, sekarang saya kedatangan tamu yang jauh-jauh dari Malaysia dan datang ke sini, seorang pebisnis emas. Beliau adalah Mas Syarif Jamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Gimana Dendi. kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana undang saya ke Depok ini, ke studio ini untuk bersama-sama kita berbagi pengalaman ilmu yang saya sudah ada kurang lebih bersama dengan emas dengan teman-teman. Iya ya, teman-teman mungkin nanti bahasanya akan nyampur ya. Jadi ada Indonesia, dari saya ada bahasa Malaysia. Cuman ya kurang lebih kita bahasanya sama ya. Jadi mungkin tetap akan nangkep ya, gak perlu subtitle lah ya. Oke, Mas Syarif Jamil, pertanyaan saya pertama, kenapa emas? Okey. Pertama sekali ya Mas Dendi, saya sudah mengenali emas ini pada usia saya 20 tahun. Waktu itu saya sudah mula mengetahui tentang kewangan, properti, saham, emas, reksadana, semua itu ya, kurang lebih begitu. Tapi waktu itu pada permulaannya saya mahu ambil langkah yang pertama dalam dunia kewangan ini, dan saya lihat anak muda seperti saya hanya cocok untuk emas. Kerana emas itu bisa dimiliki 1 gram demi 1 gram. Properti saya sangat suka sama properti juga, tapi properti enggak bisa kita dapatkan 1 bata demi 1 bata ya. Harus diperlukan modal yang besar untuk memilikinya. So bagi anak muda yang mahu mula menabung, aset. Kita berbicara tentang aset. Wang kertas itu bukan aset. Kan wang kertas itu hanya untuk transaksi aja. So bila saya mencari solusi untuk memulakan tabungan aset, emas adalah paling cocok bagi saya, anak muda, dan juga semua golongan bisa memiliki aset emas. Berarti saat itu yang kepikiran tuh emas yang paling cocok ya, untuk aset-asetnya. Nah, kepikiran nggak emas bakal naik sampai setinggi ini? Sebenarnya tidak. Kerana apa ya? Sebelum saya dalam bidang emas ini, saya juga ada beberapa buah buku. Dalam buku-buku itu dibilang antaranya buku yang paling famous sekali itu adalah Wang Emas. Dalam buku itu dibilang berkata tentang emas ini pada setiap masa akan dibilang mahal. Belum pernah ada satu zaman sekalipun emas dibilang murah. So bagi saya itu, walaupun sudah 10 tahun menabung emas, setiap tahun saya jumpa harga yang tertinggi. Tahun ini jumpa harga yang tertinggi, tahun depan jumpa yang tertinggi, yang terbaru. Harga itu hanya dikatakan tinggi pada waktu ini. Dan harga emas itu akan dikatakan murah, tetapi waktu itu hanya jadi sejarah saja. Kita sudah tidak bisa memiliki. Iya. Sayang banget ya kalau dulu nggak ngambil emas ya. Padahal dulu murah banget ya emas ya. Oke, dan sekarang kita udah lihat teman-teman nih di meja ini sudah ada emas-emas ya. Dan ini dari Public Gold. Berceritain nggak Public Gold itu perusahaan apa? Oke, buat teman-teman di sini, Public Gold itu adalah perusahaan emas fizik, 100% emas fizik. Okey, bermula dengan emas paling kecil 0,5 gram sampai sebesar 1 kilogram juga ada. So hari ini saya bawakan sedikit, ada 1 dinar, 1/4 dinar, 5 gram. Okey, untuk saya pertunjukkan kepada teman-teman. So fokusnya Public Gold berbeza sama toko-toko lain. Pertama adalah tentang edukasi. Public Gold adalah toko emas yang fokusnya edukasi dahulu. Apabila masyarakat faham tentang emas, langsung masyarakat akan mula memiliki emas. Kerana apa? Kita percaya bukan emas yang membuatkan kita kaya, tetapi ilmu kita tentang emas itu yang membuatkan kita bertambah kaya. Okay? So Public Gold kurang lebih sudah 17 tahun sebenarnya beroperasi, dan sekarang sudah masuk tahun yang ke-8 di Indonesia. Alhamdulillah, buat masa ini kita sudah ada 5 kantor cabang. 5 kantor cabang di Jakarta. Ya, ini di Indonesia. Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja sama Banjarbaru. Di Malaysia kita sudah ada 18 cabang. 18 cabang Malaysia. Dan di Indonesia ini kita letakkan target pada tahun 2030 kita mahu capai 100 cabang. 100 cabang? 100 cabang di Indonesia aja. Wow. Alright. Nah,
Apa yang bedanya sama Antam nih Mas? Ya kan kalau Indonesia kan lebih kenalnya Antam ya. Okey. Pertama sekali seperti mana yang saya bilang sebentar tadi. Di public gold itu fokusnya ilmu. Di Malaysia juga ada banyak toko-toko emas. Tetapi toko emas yang letakkan ilmu di hadapan hanyalah public gold. Sama juga bila saya datang ke Indonesia ini sudah masuk tahun yang kedua ya. Saya bolak-balik Malaysia Indonesia itu. Saya lihat hanya public gold aja yang fokusnya adalah edukasi kepada masyarakat. Bagaimana emas bisa membantu menambah baik kedudukan kewangan, bagaimana emas bisa bantu untuk bebas hutang. Okey, kita ajarkan masyarakat bagaimana dengan emas ini kita bisa mendisiplinkan untuk menabung. Kenapa ya Mas? Masalah masyarakat kita sekarang walaupun di Malaysia ataupun di Indonesia ada dua aja masalah kewangan tu. Okey. Yang pertama tidak bisa ada tabungan. Nggak ada tabungan. Iya, di Indonesia namanya makan tabungan tuh. Okey, apabila sudah tidak ada tabungan, walaupun penghasilannya kecil ataupun besar, tidak bisa ada tabungan. Contoh ya, waktu permulaan bekerja pada usia 25 tahun contoh. Penghasilannya katakan 5 juta. Tidak bisa menabung, kecil, enggak bisa ada lebihan untuk ditabung. Pada usia 30 tahun, penghasilannya katakan 15 juta. Pun akan dikatakan perkara yang sama. Kerana apa? Tabungan itu adalah berkenaan tentang habit. Kita ajar masyarakat pendapatan penghasilan kecil, menabung kecil. Asalkan menabung dahulu. Kita ajar masyarakat. Dan di public gold itu kita bisa menabung sekecil 300,000. 300,000. Kita ada aplikasi seperti mana kita ada aplikasi bank, bank mandiri, syariah semua itu, kan? Tetapi sekarang dalam emas juga kita ada rekening bank. Rekening gram-gram emas. Seperti itu juga. Cumanya di bank kita menabung wang kertas. Di rekening di aplikasinya public gold itu rekening emas ya, kita bisa bilang begitu, rekening emas kita menabung emas-emas fizik. Contoh ditabung 300 gram. Okey, apabila cukup gramasinya minimal 1 gram sudah bisa dicetak. Sebab itu kita mendidik masyarakat supaya mulakan tabungan, kerana untuk tabungan jangka panjang itu wang kertas sudah pasti jatuh nilainya. Inflasi semua itu kan. So emas seperti mana kita tahu harganya itu sentiasa dikatakan mahal. Dikatakan mahal, selalu dikatakan mahal. Okey Mas. Yang kedua. Sebentar tadi yang pertama ilmu. Yang kedua, saya mahu tekankan di sini adalah di public gold itu bedanya public gold sama toko-toko lain. Okey. Di public gold itu ada pembimbing yang bisa membantu. Pembimbing itu seperti mana saya dan juga Mas Dendi, kita ada ilmu dan juga pengalaman untuk kita bantu masyarakat kita. Masyarakat kita enggak ada masa untuk betul-betul mengkaji tentang emas. Tetapi seperti mana saya sudah lebih 10 tahun pengalaman menabung emas. So kita akan menjadi pembimbing, konsultan kepada teman kita untuk mereka menabung dalam bentuk aset emas. Itu bedanya public gold sama toko-toko lain. Berarti dua itu ya. Banyak lagi tapi saya bilang mau yang lagi utama ya. Itu yang paling utama. Oke. Mas, tapi di Indonesia itu kebanyakan Antam. Kebanyakan Antam dan mungkin public gold tidak jarang orang tahu, tapi atau memang udah banyak nih yang ada di public gold dari Indonesia. Malaysia dan juga Indonesia, nasabahnya yang bersama public gold sekarang sudah lebih 1,4 juta. 1,4 juta sudah lebih. Okey. Tetapi itu sebenarnya masih kecil berbanding populasi Malaysia sama Indonesia. Malaysia sama Indonesia itu sudah 330 juta. So sekarang belum 1% lagi yang bergabung bersama public gold. Okey. So bagi saya ini adalah satu mission ataupun tanggungjawab yang saya ambil untuk berkongsi kepada masyarakat. Platform yang bagus, platform yang bisa orang bukan sekadar menabung emas, mereka juga bisa kaya dengan emas. Platform public gold menyediakan peluang untuk teman-teman bisa berbisnes tanpa modal. Di public gold. Saya enggak tahu di toko-toko lain gimana, tapi yang saya tahu hanya public gold yang bisa kita membuat bisnes. Di Indonesia dan Malaysia kita ada banyak toko-toko emas, tetapi toko-toko itu hanya mereka saja yang bisa berbisnes. Kita enggak bisa, kita hanya menjadi consumernya, customernya. Tetapi di public gold kita juga bisa menabung emas, kita juga bisa ambil the next step untuk berbisnes emas. Berarti selain menabung kita juga bisa mengakuisisi bisnisnya ya. Benar. Mengerjakan bisnisnya. Oke, secara harga gimana Mas? Kalau kurang lebih antara Antam dengan public gold? Secara harga ni saya rasa kurang lebih hampir sama aja. Hampir sama aja. Kerana itu adalah sifat kita bilang toko
A sama toko B, toko C, semua itu masing-masing akan bersaing kepada harga yang terbaik. Dan masing-masing akan memberikan servis yang terbaik. So bagi saya, bila saya buat kajian, ia ada plus minus kurang lebih sedikit sebanyak, tapi kita harus lihat memiliki emas itu bukan sekadar pada harga. Kita harus lihat kaedah untuk memiliki emas tersebut. Seperti mana di public gold, emasnya itu harganya bergerak-gerak setiap 20 minit. Kalau sebetul-betulnya harga emas ini dia berubah-ubah setiap detik. Jika kita lihat chartnya itu berubah-ubah setiap detik. Ada toko yang harganya itu hanya berubah satu hari satu kali aja. Ini tidak memberi customer itu kebebasan dalam memilih harga yang terbaik. Tetapi di public gold itu setiap 20 minit harganya di refresh, di renew kepada harga yang terkini. Okay. Siap. Oke, Mas, ngelihat emas sebagai media instrumen keuangan ini, apalagi sebagai mungkin bisa dibilang media investasi atau penjaga nilai ya, penjaga nilai dari keuangan kita. Sebaiknya sebagai anak muda, ini kira-kira nabung emas itu berapa? Apakah dia harus 1 gram dulu per gram atau langsung 10 gram? Itu baiknya gimana? Oke, ini berbalik soalan ini sangat dekat bersama dengan cara kita menguruskan keuangan. Okey. So setiap anak muda, setiap kita ada penghasilan. Cara yang ramai orang buat, dapat penghasilan, berbelanja dahulu. Sisanya baru ditabung. Tetapi akhirnya enggak ada sisa. Malah mungkin negatif lagi. Sekarang saya mahu berkongsi pengalaman saya sendiri. Bagaimana saya juga dahulu begitu. Sekarang kita tukar formulanya. Dapat penghasilan, menabung dahulu. Sisanya baru kita enjoy. Baru kita bayar mobil, bayar itu, makan, semua itu. Tapi ditabung untuk ditabung itu berapa banyak? Okey. Minimal apa yang dibilang sama pakar-pakar keuangan, at least 10% daripada penghasilan. 10% dari penghasilan. Ini permulaan. Tapi kalau bagi anak-anak yang masih bujang, masih belum berkahwin, minimal 30%. 30%? Ya. 30% dari pendapatan? Penghasilan. Ini untuk mereka yang belum ada keluarga, belum ada komitmen yang besar. Okey, bagi orang yang sudah berkerjaya, ada isteri, semua anak, minimal 10%. Ya, okey. Kerana apa? Dengan permulaan menabung inilah kita akan bisa menambah baik kedudukan kewangan. Kita bisa memiliki aset-aset lain selepas ini. Okey. So jika penghasilannya 5 juta, dia tabungnya 500,000 dahulu. 4,5 juta itu bisa dibelanjakan. 500,000 bisa enggak ditabung dalam bentuk emas sekarang? Enggak ada yang harganya emas 1 gram kan 1,4. Sebab itu kita public gold sediakan rekening emas. Sekecil 300,000 juga sudah bisa menabung aset emas. Begitu. Ya. Oke, berarti tadi ya kita sisihkan dari penghasilan kita ya. Dan pengalaman dari Mas Syarif Jamil selama mungkin dulu juga bekerja ya, sambil bekerja ya. Berarti sambil bekerja sambil menyisihkan uang juga buat emasnya ya. Benar. Oke. Dan sempat kepikiran nggak kalau ini emas kayaknya bakal jatuh deh, atau ini emas bakal jadi list aset yang sewaktu-waktu mungkin bakal turun nilainya. Kepikiran gitu nggak? Pernah, tetapi waktu itu saya belum ada ilmu. Apabila saya sudah mempelajari ilmu tentang emas, saya langsung tidak rasa ketakutan untuk menabung aset emas. Risiko emas hanya satu aja. Apa tuh? Enggak tahu letaknya di mana. Mungkin tertinggal di mana di situ, mungkin hilang atau itu aja. Selebihnya jika kita bisa menjaga letakkan emas itu di tempat yang aman, enggak ada masalah. Okey. Sebenarnya emas ini adalah salah satu saja aset kewangan dalam dunia kewangan. Okey, kita ada apa lagi, bond, saham, property, macam-macam lagi. Hanya emas yang nilainya tidak bisa jadi nol. Saham bisa jadi nol? Bisa. Property bisa jadi nol? Bisa ya. Ya, tanah bisa jadi nol. Nampak? Emas saya tidak pernah ada satu zaman pun emas ini bisa jadi nol. Apabila saya kaji sejarah harga emas 30 tahun, tidak pernah harga emas ada penurunan, itu biasa. Dalam jangka waktu yang pendek, naik turun itu biasa. Tapi dalam long term, harga emas wajib naik. Kerana apa ya? Bermula pada tahun 1971. Ini dah sejarah hitam dalam dunia kita. Di mana kerana apa ya? Waktu 1971 itu uang kertas Bretton Woods ya. Uang kertas itu dipisahkan nilainya. Sebelum ini uang kertas jika mahu diprint harus ada emas. Pada tahun itu dipisahkan. Bermulanya pada tahun 1971 itu harga emas terus mendaki aja. Sejak saat itu dia langsung naik ya. Mas. Sejak pisah sama dolar ya. Luar biasa. Dan teman-teman, kalau teman-teman tahu, ini ada 1 dinar ya. 1 dinar itu ada hadisnya nih.
bahwa dulu harga kambing itu 1 dinar. Benar. Ya? Ya. Dan sampai sekarang harga kambing juga sama 1 dinar. Iya kan? Sekarang 1 dinar sekitar 4 jutaan ya. Sekarang sudah 2 tahun lepas 4 juta. Sekarang dah 6-7 juta. 6 juta. Ya. Masih sama 1 kambing nih. Masih bisa dapat. Sebab itu kambing. sekarang Public Gold keluarkan edisi yang terkini. 1 dinar ada logonya kambing di belakang. Ada sejarahnya di situ. Biar kan sejarahnya. Ya. Ya, ini menarik. Jadi emang hadisnya tuh ada teman-teman ya. Jadi makanya saya juga tertarik untuk kemudian mulai menabung emas ya, teman-teman. Nah, Mas, kita masuk ke dalam bisnisnya nih. Ya. Jadi kita bicara soal emasnya, sekarang kita masuk ke dalam bisnisnya. Mas Jamil sekarang udah menjalankan bisnis emas, ya kan, di Public Gold. Nah, boleh spill nggak sejauh ini apa aja yang didapetin? Dari sudut apa? Kalau boleh nge-spill penghasilan juga boleh sih, Mas. Mungkin saya bisa spill penghasilan 5 tahun lalu. 5 tahun lalu boleh. Oke, sebelum itu ya, saya mau berdiskusi dengan teman-teman. Kenapa bisnis emas ini sangat sesuai untuk anak muda dan juga semua orang. Kerana apa? Setiap kita akan mencari solusi untuk nak menabung. Dan bila saya sudah buat puluhan seminar di Indonesia. Bila saya tanya, Bapak Ibu semua menabung di mana? Kebanyakannya bank. Okey, bukan yang mahu bilang bank tu enggak bagus. Tetapi seperti mana kita lihat, bank tidak memberi pulangan yang bisa mengkayakan kita. Kan sekitar 3-4% ditolaknya biaya ini hampir enggak ada apa-apa. Okey, tapi mereka tahu menabung itu penting. Semua masyarakat yang ada penghasilan mereka tahu menabung itu penting. Itulah saya nampak itu adalah satu masalah apabila berlakunya masalah bisa disebut masalah ya. Tantangan ya. Bila ada yang tantangan begitu, adanya peluang bisnes di situ besar. So sekarang tugas saya adalah mengedukasi kepada masyarakat. Tugas saya enggak jual emas. Yang jual emas itu Public Gold. Tugas saya mengedukasi masyarakat, membimbing masyarakat menabung emas. Semua anak muda sekarang ada TikTok, ada IG, ada Facebook, YouTube semua. Tapi adakah kita menggunakan platform ini ke arah menyampaikan ilmu? Kan? So saya melihat peluang ini dan saya terus obses untuk berkongsi dengan masyarakat untuk menabung emas. Okay? Sekecil-kecil anak saya sudah ada 3 orang, alhamdulillah. Sekecil-kecil baru umurnya 2 tahun sudah ada hampir 10 gram tabungan emas. Oh ya, 10 gram. Ya. Kerana apa? Setiap bulan memang anak-anak itu kita menabung emas untuk apa? Untuk dana pendidikannya. Kerana saya enggak mahu anak saya nanti masuk ke universitas dapatnya degree bachelor itu dengan hutang. Kita mahu berikan pendidikan yang sebagai ibu bapa kita harus berikan yang terbaik. Kan walaupun apa yang boleh kita akan berikan yang terbaik buat anak-anak kita. So antara yang saya dan juga isteri kami fokus untuk menabung emas untuk sebagai dana pendidikan anak-anak. Lihat di situ peluang untuk berbisnes ini besar sekali dalam Public Gold ini. Tugas kita hanya edukasi. Gram emas ini tidak perlu disediakan. Public Gold yang sediakan. Public Gold sediakan kantor, Public Gold sediakan staff, Public Gold sediakan produknya. Tugas kita memanfaatkan platform social media untuk berkongsi manfaat kepada masyarakat untuk menabung aset emas. Okey. 5 tahun lepas usia saya waktu itu sekitar 25 tahun. 25 tahun. Ya, pada waktu itu penghasilan saya di Malaysia sudah melebihi 5 angka lebih 10,000 lah. 10,000 di Malaysia itu 10,000 ringgit. Kurang lebih 30 juta. 30 juta 25 tahun ini. Ya, pada 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Ya. Dan tugas saya tidak menjual gram emas pun. Hanya mengedukasi masyarakat menabung emas. Setiap kali masyarakat itu menabung aset emas, saya akan dibayar komisi sama Public Gold. Contohnya begini, teman-teman. Jika kita tahu bakso di toko A ini sedap, okey? Kita bilang sama teman-teman kita datang makan dengan dekat toko ini kerana bakso ni sangat-sangat sedap. Selepas itu apa pemiliknya berikan kepada kita? Enggak dapat apa-apa. Terima kasih aja. Terima kasih ya. Terima kasih aja kan. Tetapi berbeza sama Public Gold. Datang kita mempromosikan Public Gold, teman-teman kita membeli emas di Public Gold. Public Gold bukan sekadar mengucapkan terima kasih. Public Gold memberikan commission, insentif kepada kita. Sekecil 1% sampai 2%. Dari penjualan emasnya. Ya, benar. Okey. So ini bagi saya peluang untuk semua orang terbuka. Bukan hanya orang yang ada uang saja bisa berbisnes emas. Semua orang bisa berbisnes emas di Public Gold. Dan satu lagi yang antara yang paling saya suka sangat dengan Public Gold ini kerana apa? Bisnes modelnya itu income-nya itu berbentuk pasif. Walaupun saya di dalam studio ini, customer nasabah-nasabah saya
di Malaysia dan juga Indonesia bisa menabung emas. Kerana apa? Tugasnya adalah mengedukasi mereka. Apabila mereka sudah bisa menabung emas, maksudnya seterusnya mereka juga bisa mengulangi proses yang sama. Ya. Kan? Begitu. Nampak tak? Konsep bisnesnya yang berbentuk pasif. Kita hanya ajarkan sekali, kita bisa dapat penghasilannya itu berkali-kali. Okay? Dan seterusnya juga, ini saya bawakan buku teman saya, Arwah Abdul Rahman. Okay. Ini kasus yang sangat famous di Public Gold. Teman saya ini berbisnes emas pada usianya bermula 18 tahun. 18 tahun. Sampai usianya 25 tahun, teman saya ini meninggal. Okay? Dan dia teman saya ini sudah membina bisnes kurang lebih 8 tahun. Dan sudah ada lebih 2,000 nasabah bersamanya. 2,000 nasabah? Ya. Okay. So sekarang apabila teman saya ini sudah tidak ada, penghasilan daripada 2,000 nasabah itu tetap diberikan kepada ibunya. Okay. Kerana bisnes ini bersifat bisa diwarisi. Income-nya itu tidak bisa nol. Kita bisa tidak ada di dunia ini. Kita hanya beberapa tahun saja di dunia ini. Okay. Tetapi income bersama bisnes di Public Gold ini bisa diwariskan kepada generasi seterusnya. Begitu. Itu antara bagi saya sangat-sangat touch ya, sangat-sangat menyentuh hati. Maksudnya kita bukan sekadar bisa membuat kebaikan di dunia ini, walaupun kita sudah tidak ada juga kita bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Oke, luar biasa. 5 tahun yang lalu 30 juta. Ya, alhamdulillah. 30 juta. Berarti sekarang udah ratusan juta kali ya. Mau tahu sekarang 5 tahun lagi saya datang ke sini saya spill. Aduh, spill lumayan buat thumbnail ini. Oke, saya lihat Mas Syarif itu suka jalan-jalan ya. Kayak sering banget ke luar negeri dan nampaknya emang jadi ini ya, benefit jadi Public Gold juga ya. Betul. Okay. Di Public Gold, Mas Dendi, bukan sekadar kita hanya dapat passive income-nya itu. Jika omsetnya itu sudah mencapai tahap-tahap yang ditetapkan oleh Public Gold, kita juga akan diberi hadiah trip-trip ke luar negeri. Okay. Saya baru saja pulang daripada Switzerland bulan September yang lalu. 1 tahun akan ada satu VVIP trip. Trip ke luar negara. Okay. Saya pun juga pernah pergi ke Dubai, Itali, Hokkaido, Japan dan juga Switzerland. Dan tahun hadapan 2025 tiketnya sudah dapat untuk ke Cape Town. So setiap tahun saya dihadiahkan 2 tiket bersama isteri untuk pergi melihat dunia. So seperti mana teman-teman mahu tahu, kita anak muda kita suka travelling. Yes. Tapi jika travelling menggunakan wang poket sendiri itu sakit ya. Iya, sakit. Harus ditabung. Iya. Langsung pergi travel habis, ditabung kembali. Tapi dengan bisnes Public Gold kita membina bisnes, dihadiahkan travelling ke luar negara. Okay. Banyak ya benefitnya ya. Ya, itu benefit yang kedua. Yang pertama tadi bisnes yang bisa diwarisi, pergi melihat dunia, dan bisnes Public Gold ini bisa kita capai financial freedom sebenarnya. Financial freedom. Ya, kerana apa? Sebab itu saya bilang bisnes yang sangat-sangat mudah. Orang yang sibuk juga bisa membuat bisnes Public Gold. Teman-teman saya ramai, doktor, engineer, peguam, lawyer, macam-macam latar belakang dalam kerjaya mereka tetap bisa membuat bisnes Public Gold ini. Kenapa? Enggak perlu ada staff, enggak perlu ada toko sendiri, enggak perlu ada emas yang banyak. Semua itu disediakan oleh Public Gold. Tugas kita memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Public Gold untuk kita membangunkan bisnes Public Gold. Modalnya apa? HP sama internet aja. Dan berkongsi manfaat kepada masyarakat. Oke. Nah, teman-teman mungkin yang belum tahu, sistemnya itu bukan seperti reseller yang dimana kita harus menyiapkan barang dulu, produk dulu, tapi ini sistem seperti affiliate. Affiliate di mana kita ya cukup menyampaikan edukasinya, kemudian kita mungkin naruh link yang kemudian dihubungkan kepada akun kita. Nanti kalau ada pembelian situ, yang si pemilik link mendapatkan komisi. Kurang lebih seperti itu ya, Mas Syarif ya. Nah, di Indonesia mungkin jadi pertanyaan ya, karena kan kebanyakan Antam, dan ini berlaku nggak di Indonesia? Mungkin di Pegadaian, apakah di bank-bank, ini berlaku nggak? Kalau misalkan kita mau tiba-tiba mau jual emas, bisa atau tidak? Iya, bisa atau tidak? Pernah teman-teman yang nasabah-nasabah yang di Indonesia ini mencuba, enggak ada masalah sekali. Enggak ada masalah. Kerana emas ini tetap emas, walaupun di logonya itu Public Gold, UBS ataupun apa Antam, jika dibawa kepada mana-mana toko sekalipun, emas itu akan dibuka dan dites emasnya itu. So bila mana emas itu dites, emas itu tulen, enggak ada masalah. Saya sendiri pernah jual emas di Mekah waktu saya mengajarkan umrah dahulu. Oh gitu. Saya bawa emas ini buktinya apa bapak teman-teman semua. Emas adalah duit internasional.
Mata wang ringgit ataupun mata wang rupiah mungkin hanya bernilai pada negara kita aja. Ya. Tapi sudah tidak bernilai, sudah tidak bisa bertransaksi di negara-negara lain. Tetapi emas bisa. Kita bawa emas, kita bisa pergi ke mana money changernya itu ditukarkan ke dalam mata wang negara tersebut. Sebab itu saya bawa emas ke Indonesia kerana ini adalah saya bisa bilang saya punya dana darurat saya. Oh, dan jika daruratnya berlaku bentuk apa-apa, emas. ada butuh emas, emas bisa dijual. Dan daruratnya bentuknya emas ya. Ya. Kerana apa? Jika dana darurat itu dalam bentuk cash Ya. akan sentiasa rasa darurat. Iya. Diguna. Akan tahu darurat ya. Akan sentiasa darurat. Sebab itu emas itu jika dijadikan darurat, kita sebelum jual itu kita akan berfikir panjang. Oh, jual ini untuk apa? Betul-betul apa yang darurat saja baru kita jual emas tersebut. Oke. Ya. Mas, mungkin terakhir ya. Jadi kalau kita mau menabung emas, ya. Dan saya yakin gak semua orang punya ekonomi yang stabil. Ada juga yang mungkin tiba-tiba lagi turun dan sebagainya. Ketika kita memutuskan membeli emas, kapan kira-kira waktu terbaik untuk menjual, tanda kutip ya? Dalam artian, apakah kita misalkan ini kita harus nabung emas ini minimal banget 2 tahun lah biar kerasa, atau minimal banget 3 tahun lah, kayak gitu. Kira-kira ada ini nggak, saran nggak? Okey. Sebenarnya emas ini jika kita mahu beli, kita harus menggunakan uang yang harus 2 tahun enggak di apa ya? Uang itu ditabung untuk targetnya yang 2 tahun dan ke atas. 2 tahun ke atas. Ya. Okay. Tetapi jika berlaku apa-apa kecelakaan ataupun darurat yang mahu dijual emas itu enggak ada masalah. Emas itu bisa tetap dijual. Tetapi apa yang saya belajar sama guru saya, okey, kita hanya menjual emas ini dalam 3 keadaan. Okey, Yang pertama, darurat. Darurat. Dana uang cashnya sudah habis. Emas ada, bisa dijual. Okey, sebab itu emas adalah wang ketika kita sedang gawat. Yang pertama. Yang kedua, apabila kita sudah capai matlamat, target kita. Oh, target. Contoh, kita menabung dinar untuk mengerjakan umrah, menabung dinar untuk berkahwin, menabung dinar untuk dana pernikahan anak-anak, menabung dinar untuk dana pensiun, menabung dinar untuk beli properti yang 2 tahun dan ke atas. Bila sudah capai targetnya, jual aja dan manfaatkan emas itu kepada matlamat yang ditetapkan. Sebab itu orang yang menabung emas ni sangat obses kerana dia tahu menabungnya untuk apa. Jika menabungnya sebelum ini ya, saya menabung untuk berkahwin. Saya menabung emas untuk dijadikan sebagai mas kahwin. Aku terima nikahnya Syamimin Wakilah binti Awaluddin dengan mas kahwinnya 5 dinar emas tunai. Itu sih. Okey. Contoh. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya jual kita bisa jual emas ini pada waktu kita mendapat peluang-peluang yang apa ya, yang luar biasa. Contohnya seperti kita dapat info tetangga kita mahu menjual rumahnya pada harga di bawah harga pasaran, menjual tanah, sekarang menjual aset di bawah harga pasaran. So kita ada emas, kita ada tabungan, kita bisa grab, kita bisa ambil peluang itu. Okey. Tapi jika kita tidak ada tabungan, tidak ada emas, peluang yang ada di depan mata itu hanya terbiar sahaja. Itu bisa. Maksudnya kita tukarkan emas ini kepada aset yang lebih besar. Ya, gitu sih. Okey. Mas, terakhir, kita udah masuk ke dalam sisi akhir. Ada advice nggak buat audiens, teman-teman di luar sana yang kemudian mau menabung emas tapi masih ragu nih? Okey. Buat teman-teman, keraguan itu bagus. Bermaksud kita mahu mencari ilmu untuk mencari solusi untuk menambah baik kehidupan kita. Okey. Keraguan itu biasa. Saya juga 10 tahun yang lalu bermula untuk menabung emas. Saya seorang yang tidak tahu tentang emas. Saya ingatkan emas ini hanya untuk kaum hawa, kaum wanita aja. Rupanya lelaki juga bisa ada emas. Kan sekecil-kecil ilmu itu. Okey. Tetapi percayalah teman-teman, dengan ilmu kita, itu yang dibilang ilmu itu penyuluh hidup. Kita bisa nampak cahaya di hujungnya nanti. Okey. So teman-teman, jangan takut, mulakan dahulu beli gramasi emas yang pertama. Pastikan beli emas dapat emas. Nasihat saya, beli emas dapat emas dahulu. Itu penting. Di toko mana pun enggak ada masalah. Asalkan beli emas dapat emas dahulu. Okey, jika beli emas dapat emas enggak perlu ditakuti. Okey. Yang kedua, buat teman-teman, nasihat saya, jika takut, sebab itu Public Go sediakan dealer ataupun kita bilang pembimbing. Okey. Bersama pembimbing ini teman-teman tidak perlu bayar apa-apa, gratis saja. Mendapat nasihat daripada mereka yang sudah berpengalaman untuk bimbing teman-teman. Bagi saya ini satu solusi yang lebih aman dan mudah. Kerana enggak perlu pening-pening baca buku, baca carta itu ini macam-macam kan. Bersama orang yang sudah berpengalaman untuk membimbing kita untuk berjaya dengan emas. Sebab itu pentingnya seorang mentor.
Seorang mentor itu dia tidak mahu melihat anak-anak bimbingannya itu berada di dalam kesusahan. Seperti bapa dan anak. Semestinya bapa itu memberikan apa yang terbaik kepada anaknya. Sama jugalah konsepnya di public goal. Sebagai seorang pembimbing, kita akan berikan yang terbaik kepada nasabah-nasabah kita. Ya, itu sih. Oke, teman-teman, itulah perbincangan kita terkait dengan emas dan bagaimana cara mulai bisnisnya. Dan teman-teman semua, kalau teman-teman pengen mulai bisnis emas atau minimal menabung emas ya, kita nggak langsung plek-ketiplek bisnis, tapi mulailah untuk nabung emas karena memang ini adalah aset yang dari hadisnya pun ada. Dalilnya pun ada, teman-teman. Jadi menurut saya ini yang aset paling islami ya, karena dalilnya ada. Ya, mungkin investasi lain belum tentu ada dalilnya ya, tapi emas sudah jelas ada dalilnya, dinar khususnya. Teman-teman bisa mulai, dan kalau teman-teman mulai nanti kita akan cantumkan linknya di deskripsi. Teman-teman kalau mau beli yang di Public Gold silakan, enggak juga nggak apa-apa ya. Mau beli Antam pun juga nggak masalah, teman-teman. Kita nggak memaksa juga teman-teman buat beli Public Gold. Ini hanya semacam menyampaikan saja bahwa ada selain Antam juga ada Public Gold, ada juga yang lain ya, ada saya lupa namanya 24 atau apa ya, yang ada angkanya itu, dan beberapa provider lain lah. Tapi poin penting di podcast kali ini adalah mulailah untuk menabung emas. Atau nggak minimal cobalah 1 gram dulu misalkan gitu, dan berapapun ya yang teman-teman punya gitu ya. Oke, Mas Syarif Jamil, makasih banyak atas kesempatannya jauh-jauh dari Malaysia, teman-teman semua, untuk podcast ini. Kita belajar banyak banget dari Mas Syarif Jamil. Itulah teman-teman perbincangan kita, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kita juga lebih semangat bikin konten dan bisa mengundang bintang tamu yang bermanfaat, bisa ngasih insight-nya ke teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.